Di masa sekarang ini, ada banyak hal yang membuat kamu harus melakukan live streaming sehingga kamu bisa menjangkau lebih banyak audiens di banyak tempat secara bersamaan. Sebenarnya untuk melakukan live streaming, caranya sangat gampang, yang kamu butuhkan hanyalah sebuah smartphone. Namun ada kalanya kamu ingin meningkatkan kualitas dari live streaming yang kamu lakukan dengan menggunakan kamera. Dalam video kali ini, saya akan sharing pengalaman kami tentang bagaimana melakukan live streaming dan apa saja yang harus disiapkan untuk bisa melakukan live streaming dengan baik. Jadi, saya Victor dari Excellence Asia. Kami percaya bahwa knowledge will bring you the opportunity to make a difference. Melalui Exceloka, kami memberikan pelatihan baik offline maupun online kepada para entrepreneur Indonesia, mulai dari business plan, operation, finance accounting, marketing, hingga human resource, sehingga mereka dapat meningkatkan bisnis mereka. Sejak tahun 2017, kami sudah melakukan lebih dari 100 kali live streaming dan menghasilkan lebih dari 80 jam video belajar. Dan dalam video kali ini, saya akan sharing tentang apa saja yang dibutuhkan untuk bisa melakukan live streaming dengan baik. Hal pertama yang kamu perlu siapkan adalah kamera. Sebenarnya kamu bisa menggunakan handphone kamu untuk bisa melakukan live streaming, tetapi bila kamu harus menggunakan kamera, maka pilihlah kamera yang menggunakan atau memiliki HDMI output. Kamu bisa memilih menggunakan kamera DSLR, ataupun kamera mirrorless, tapi satu hal yang perlu diperhatikan jika kamu menggunakan kamera DSLR atau mirrorless, kamu harus memastikan bahwa HDMI out-nya itu clean. Artinya, di dalam HDMI out yang dihasilkan itu tidak ada logo-logo ataupun tanda kotak autofocus yang biasanya sering ada di kamera DSLR atau mirrorless. Kemudian hal kedua yang kamu perlu pastikan jika kamu menggunakan kamera DSLR atau mirrorless adalah unlimited time untuk bisa merekam video, karena ada banyak kamera DSLR khususnya yang memiliki limit waktu untuk merekam 30 menit, sehingga kamu pasti tidak mau kalau kamu melakukan live streaming setiap 30 menit kamu harus restart kamera kamu. Tapi kamera yang kami sarankan untuk bisa digunakan ketika kamu melakukan live streaming adalah camcorder atau handycam seperti ini. Kamera go? Ya, ini adalah handycam yang biasa kita gunakan ketika Excellence Asia melakukan live streaming. Ada dua keunggulan dari handycam ini. Yang pertama adalah dia memiliki HDMI output, sehingga kita bisa gunakan langsung ketika kita ingin melakukan live streaming. Dan yang kedua adalah terkoneksi dengan listrik. Jadi artinya tidak perlu bergantung kepada baterai, kita bisa melakukan rekaman atau live streaming unlimited time karena powernya selalu terhubung dengan listrik. Atau kamu juga bisa menggunakan kamera handycam yang lebih murah seperti ini. Kamera go. Ya, ini adalah kamera handycam yang mungkin sangat terjangkau. Kalau di online ini harganya sekitar 2 juta rupiah. Dan kamera ini juga memiliki HDMI output, sehingga kita bisa gunakan, dan dia juga terkoneksi langsung dengan listrik, sehingga waktu penggunaannya menjadi sangat panjang atau tidak terbatas. Jadi ini adalah dua kamera yang kita bisa gunakan ketika kita melakukan live streaming. Yang kedua adalah PC atau laptop yang digunakan untuk live streaming. Sebenarnya PC apapun atau laptop apapun yang kamu gunakan untuk live streaming tidak terlalu berpengaruh, tetapi hal paling penting yang kamu harus siapkan adalah capture card. Kamera go, capture card. Not business card, capture card. Oke, finally. Ini adalah contohnya capture card yang kita gunakan saat live streaming di Excellence Asia. Kita menggunakan Blackmagic Design. Sebenarnya ada banyak merek capture card, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Kamu bisa lihat listnya di deskripsi di bawah. Capture card ini berfungsi sebagai processing
sehingga sinyal yang masuk dari kamera itu akan diproses terlebih dahulu di capture card ini sebelum disalurkan ke PC atau laptop, sehingga tidak membebani prosesor dari PC atau laptop kamu. Hal yang ketiga adalah audio. Jika di lokasi tempat kamu melakukan live streaming sudah ada mixer, maka yang perlu kamu lakukan hanyalah menghubungkan audio out dari mixer tersebut ke audio in dari PC atau laptop yang kamu gunakan. Jika PC atau laptop yang kamu gunakan tidak memiliki audio in, maka kamu bisa menggunakan USB sound card seperti ini, sehingga kamu tinggal menghubungkan antara line out dari mixer kamu dengan line in dari USB sound card ini. Tetapi jika di lokasi kamu melakukan live streaming belum ada mixer, maka kamu membutuhkan USB mixer seperti ini. Kamera go. Ini adalah mixer sederhana yang kamu bisa gunakan ketika melakukan live streaming. Tetapi yang perlu kamu ketahui atau yang perlu kamu perhatikan adalah mixernya harus memiliki koneksi USB seperti ini, sehingga kamu tidak lagi perlu repot-repot menghubungkan line out dari mixer dengan line in dari PC atau laptop. Kamu cukup menghubungkan kabel USB saja ke USB di PC atau laptop kamu, sehingga tentu saja settingnya menjadi sangat mudah. Lalu bagaimana jika kamu tidak memiliki mixer? Kamu tidak perlu khawatir, hal yang kamu butuhkan hanyalah mikrofon. Mikrofon yang digunakan bisa mikrofon kabel seperti biasa, atau kamu juga bisa menggunakan wireless mikrofon seperti ini. Jadi ini adalah contoh wireless mikrofon yang biasa kita gunakan ketika kita melakukan live streaming. Ada mic lavalier sehingga bisa diletakkan di dalam baju. Kemudian ini adalah transmitternya. Kemudian ada receiver, dan receiver ini yang dihubungkan dengan line in di PC atau laptop yang kamu gunakan untuk live streaming. Yang keempat adalah software atau encoding software. Kamu tentu saja tidak harus menggunakan software ketika kamu melakukan live streaming. Kamu bisa langsung menghubungkan perangkat kamu dengan website YouTube ataupun Facebook ketika kamu melakukan live streaming. Tapi penggunaan YouTube dan Facebook langsung tanpa encoding software memiliki banyak kelemahan. Contohnya yang pertama adalah kamu tidak bisa menggunakan kamera lebih dari satu. Tetapi jika kamu harus memilih menggunakan encoding software, ada banyak pilihan software, kamu bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Mulai dari yang gratis seperti OBS, ataupun yang berbayar seperti Wirecast atau Phoenix. Di video berikutnya nanti kamu akan belajar tentang bagaimana mengoperasikan encoding software OBS ketika kamu ingin melakukan live streaming. Yang terakhir adalah platform. Ada dua platform sebenarnya yang paling umum digunakan orang ketika melakukan live streaming, yaitu Facebook dan YouTube. Kamu bisa menggunakan Facebook channel kamu ataupun YouTube channel kamu untuk melakukan live streaming. Di video selanjutnya nanti saya akan banyak berbicara tentang bagaimana menggunakan YouTube channel untuk bisa melakukan live streaming dengan baik. Tetapi yang paling penting dari semua itu adalah koneksi internet. Karena kamu harus menjaga agar koneksi internet kamu tetap stabil ketika kamu melakukan live streaming. Dari pengalaman, lebih baik jika koneksi internet tersebut menggunakan kabel sehingga tidak ada interference dari sinyal lain yang dapat mengganggu jika kamu menggunakan koneksi internet Wi-Fi. Tentu saja koneksi internet ini sangat kritikal karena kamu tidak ingin tentu saja pemirsa live streaming kamu melihat videonya terputus-putus karena koneksi internet kamu tidak stabil. Itulah tadi 5 hal yang kamu perlu persiapkan agar kamu dapat melakukan live streaming dengan baik. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Excellence Asia supaya kamu tidak ketinggalan video-video belajar selanjutnya. Ingat bahwa sekarang cuma butuh komitmen untuk mengembangkan bisnis kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Yang ketiga adalah audio. Untuk itu kamu harus mempersiapkan mixer yang kamu harus gunakan untuk live streaming. Kamera girl, mixer. Not this mixer. Ini mixer untuk roti. Audio mixer. Audio mixer.